Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya kalian coba perhatikan, di sini ada gambar, yaitu masalah kandidat ketua OSIS. Yaitu kita ambil contohnya di sini gambarnya di SMK Pustek Surpong periode 2015-2017. Dari gambar tersebut, coba ingat kembali, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS? Yang mana di sini kegiatan pemilihan ketua OSIS merupakan contoh penerapan nilai demokrasi di sekolah. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah dari gambar. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam bab ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan mengintersensikan makna alinea serta pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkandung dalam wacana tersebut dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, di sini peserta didik diharapkan mampu menginterpretasikan dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu peserta didik mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam bab kita ini. Sekarang yang akan Ibu bahas yaitu tentang isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang C, mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya anak-anak. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana di sini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat 4 alinea. Tolong disimak ya. Alinea pertama di sini, setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Dalam artinya di sini, setiap negara berhak merdeka tanpa terkecuali, yang disebut dengan hak mutlak. Kemudian alinea yang kedua, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negaranya. Ini alinea kedua. Di dalam alinea kedua ini, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu terlepas dari penjajahan, yang mana kalian ketahui kita dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian setelah lepas dari Belanda dilanjutkan ke Jepang, yang mana di sini banyak sekali berita yang bergulir bahwa Indonesia merdeka itu pemberian Jepang. Hal itu salah, karena Jepang ini dalam artinya hanya menjajah Indonesia hanya 3,5 tahun atau seumur jagung. Kemerdekaan yang diperoleh negara Indonesia hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita lanjut ke alinea ketiga, yaitu di sini
Bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selain usaha, di sini juga segala sesuatunya kun fayakun sudah ditentukan oleh Allah yang oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Berarti antara usaha manusia dan karunia Allah di sini benar-benar yang sangat menentukan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lanjut di sini alinea keempat. Alinea keempat yang mana di sini bentuk negara yang dipilih yaitu negara kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat dalam artinya demokrasi yang berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang sesuai dengan Pancasila. Kita lanjutkan. Di sini makna-makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada ajas persatuan. Kemudian pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini adalah makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut ya. Di sini kalian harus memperhatikan di sini pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama menjabarkan sila ketiga. Kemudian pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima. Pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua. Pokok pikiran ketiga menjabarkan sila keempat. Yang antaranya di sini, pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Kemudian adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, adanya rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Ini yang dijabarkan di dalam pokok pikiran pertama yang menjabarkan sila ketiga. Pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Ini pokok pikirannya, kemudian dijabarkannya dalam sila ketiga. Kemudian yang keempat di sini menjabarkan sila pertama, pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua. Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Kemudian pokok pikiran yang kedua menjabarkan sila kelima, yaitu adanya persatuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pokok pikiran yang ketiga menjabarkan sila keempat, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Ini adalah pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut ya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sumber hukum tertinggi negara. Artinya tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut dengan Staatsfundamental Norms. Kemudian yang terakhir yaitu naskah proklamasi yang terperinci. Di sini menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Itu kedudukannya ya. Kalau kita berbicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia. Seperti di sini kita lihat kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Pancasila, kemudian batang tubuh pasal-pasal di sini. Ini kemudian kita lihat di sini mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya persatuan dan kesatuan ini. Kemudian di sini ada prinsip nasionalisme, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip persatuan, pembangunan untuk mewujudkan cita-cita, reformasi, prinsip wawasan Nusantara, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nih ya. Ya ini adalah lihat di situ. Ya udah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini Ibu cukup sampai di sini. Lain waktunya nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.